Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa summa ila ruhi wa li jamil arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatir rasidin. Wa summa ila ruhi Imam Ahmad bin Isa al-Muhajirin Allah. Summa al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Summa Habib Abdurrahman as-Saqqar وشيخ عمر القحطان شيخ بكر السقران شيخ بكر بن سالم وابن بن سالم وسمى له الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وشعر باراس واصولهم وفروعهم وسمى الى روحه بروفيسور دكتور سيد محمد بن علوي المالكي وسمى له الحبيب حسن وسالم بن عبد الله الشاتري ثم الحبيب عبد الله بن احمد السقاف وأصولهم وفروعهم وسمى إلى روح والدينا ووالديكم. Ayo sebutin nama ayah kita. Kamu maju. Iya. Kalau orang tua boleh saja kan. Anak muda maju dekat sama ustadznya ya. Sebutin nama orang tua kita, kakek dan nenek kita yang dikasih anak-anak kasih. Jangan sampai kita kasih semuanya kita kasih. Oper-oper aja ya. Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Salim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Ali bin Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdurrahman al-Abbas bin Ajil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman al-Sakka bin Muhammad Maulid Dawud bin Ali bin Alam bin Nur bin Muhammad bin Mugaddam bin Ali bin Muhammad bin Marbad bin Ali Khalid Qasam bin Alam bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Ali bin Sarumi bin Muhammad Najib bin Ali bin Ali Muraidi bin Ja'far Sadiq Muhammad Bagir bin Ali Zain al-Abidin Zain Zaidi Syabab bin Ali Jannah bin Ali ibn Abi Talib Sayyid al-Arabi bin Fatimah Zahra Sayyidatul Nisa'il Alamin binti Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin Summa ila ruh Sayyid Fatimah bin Sayyid al-Abbas Sayyid al-Abbas Sayyid al-Salman Sayyid al-Abbas Sayyid al-Aida binti Asma Sayyid al-Salman binti Sayyid al-Nur binti Sayyid al-Aisha binti Sayyid al-Abbas binti Bilal binti Sayyid al-Alim binti Asma Muhammad Sayyid al-Fatimah wa Bakar wa usulihim wa furu'ihim wa walidina wa walidikum. Dan kita doakan yaitu pengarang kitab Aqidatul Awam yang kita baca setiap hari Selasa malam Rabu, yaitu kitab Aqidatul Awam karangan As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Dan setelah itu kita akan membaca kitab Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Barojah. Nah, mudah-mudahan dengan kedua kitab ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman ilmu agama sehingga kita semakin dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa memahami semua yaitu tentang agama, baik itu dari segi ibadahnya, dari segi baik wasyirahnya, dari segi muamalahnya, dari segi hukum qanun-qanunnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang luas kepada kita yaitu ilmu agama bijahi nabiyina wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang semangat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim wa birrahim bida'il insani
المؤمنين أمهات أنبياء حمزة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kepada segenap jamaah Masjid Jami Darussalam yang saya berdoa, mudah-mudahan antum semuanya panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa, dan mudah-mudahan meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, orang yang hatinya bersih, kalau duduk di dalam majelis ilmu gembira, senang, itu tandanya hatinya bersih. Tapi kalau Anda duduk di dalam majelis ilmu masih belum tenang, masih belum senang, gembira, berarti hati Anda belum bersih, hadirin. Nah, maka itu gembirakan hati kita. Senang aja udah. Gimana sih perasaannya Anda jalan-jalan ke Ancol, ke Taman Mini, ke mall? Kenapa duduk di dalam majelis ilmu kok nggak gembira?
bercita-citalah kamu meninggal di dalam majelis ilmu hadirin. Ini kagak, semakin tua kalau banyak mancing, ngobrol, jalan-jalan karuan gak kemana-mana, depan TV berjam-jam, bola di apa namanya, duduk malam-malam, dia tunggu hadirin, dia lihat jadwal. Wah, ntar malam nih. Mana ya? Ntar malam. Prancis apa apa? Prancis udah pulang. Udah pulang Prancis. Portugal juga. Iya. Enggak, kita lihat jadwal semalam. Kita nonton finalnya aja. Nonton finalnya. Digendong anak. Biasanya anak kecil kalau nangis satu dia ngantuk, yang kedua pengen disusuin sama emaknya. Nah, seperti itu ya. Saya perhatikan beberapa orang di media sosial, khususnya yang menangani orang-orang yang kena, kalau bahasa kita, kesetanan, kesurupan, sabet. Saya perhatikan mereka tuh bilang begini, di dalam tubuh kita itu setiap manusia nih, kita nih, likulli insan, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, itu Allah udah taruh di tubuh Anda tuh setan satu. Jadi ada raqib dan ada atid, pencatat amal kebaikan dan pencatat amal keburukan. Nah, saya melihat ada orang yang mengatakan, dia lagi ngobatin, dia bilang apa? Wah, di tubuh kamu nih hampir ada 1000 setan. Ternyata setan tuh di dalam diri kita, dia berkembang biak hadirin, melahirkan bukan manusia saja, ada istri, ada suami, terus ada anak, ada cucu, ada cicit. Apalagi ada cicit? Hah? Tapi cicit apa ya, Marullah? Hah? Ada. Apa bu? Habis cicit apa? Kan anak, cucu, cicit, buyut. Buyut ya. Jadi setan di tubuh kita itu dia berkembang biak. Loh, kenapa Beb kok bisa berkembang biak? Hati-hati. Kenapa setan bisa berkembang biak di tubuh kita? Banyak setannya, banyak iblisnya. Kenapa? Karena setiap kita melakukan sesuatu, kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati hadirin. Setiap amalan yang dilakukan oleh orang Islam dan dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, hilang keberkahannya hadirin. Tuh setan berkembang biak di tubuhnya. Makanya kalau setan yang di orang-orang bertakwa itu badannya kurus-kurus. Semakin dia mengingat Allah, semakin kegiatannya baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran, pemikirannya bersih, terus lagi ibadahnya bagus. Tuh tambah lama setan tambah kurus-kurus, mati di dalam tubuh kita hadirin. Nggak berkembang biak dia, nggak melahirkan lagi keturunan-keturunan setan di tubuh kita. Tapi
Tapi kalau kita jauh dari Allah, minum gak baca bismillah, makan gak baca bismillah, ngambil pulpen gak baca bismillahirrahmanirrahim, kering, bunyi HP gak baca bismillahirrahmanirrahim, maka itu setan berkembang biak di tubuh kita. Kalau kita makan dan minum gak baca bismillah, tuh setan badannya gemuk-gemuk hadirin. Dan dia cepat berkembang biak tuh, melahirkan anak-anak setan, menyerang tubuh kita hadirin. Nah, maka hati-hati, segala sesuatu paling sedikit baca bismillahirrahmanirrahim. Paham apa kagak? Jadi saya lihat tuh dia ngobatin, ngambil di perutnya, satu dibuang sama dia, ngambil dari mulutnya. Katanya yang ngobatin nih gak bisa nih, masih ada 100 setan lagi di tubuh Anda, saya gak kuat ngambilnya. Jadi kita diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang setiap melakukan sesuatu dia membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam semua amal ibadahnya. Sebaliknya, siapa yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam segala gerakannya, maka orang tersebut amalnya gak diterima oleh Allah, akan melahirkan setan-setan di dalam tubuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Minum sayang, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih anak kita begitu. Jangan minum, cepetan minum. Jangan. Pulang suaminya, ayah, ya sayang, ini ayah minum, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Dibisikin dari kupingnya, ya salah, ya. Ayah baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum sama ayahnya, diminum sama suaminya. Setengah tinggal, kamu habisin sayang, bekas ayah. Alhamdulillah. Jarang tuh suami zaman sekarang begitu, kagak ada. Minum aja sendiri, makan aja sendiri. Kalau makan suami istri bareng, jangan sendiri-sendiri. Anak juga begitu, bareng sini. Karena al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu turun kalau kita bersama-sama. Punya duit dari orang tua 20.000, temen ada 4 orang, panggil sini, kenapa? Ikut yuk. Anak-anak bener-bener minum apa sekarang anak-anak? Kopes. Temennya minum apa sayang kamu? Biasanya minum apa? Hah? Arinda. Apa? Boba. Boba. Boba tuh apa itu? Boba tuh kayak bubble gitu, Bib. Mahal gak? Murah, Bib. Hah? Murah. Berapa? 12.000. 12.000 mahal. Iya, 12.000 mahal bagi saya. Iya. Mendingan es teh manis bikin di rumah. Gratis lagi. Jadi kalau makan jangan sendiri, ada 20.000. Anak saya di pondok pesantren, saya kirimin duit sebulan 300.000. Yang 50.000 saya bilang, kamu nih yang 50.000 kamu jangan pakai. Kamu beliin lauk pauk. Kan kalau makan tuh dia ada beli di kantin, ya, tempe, orek, terus lagi yang lainnya. Kamu beli 3 dari uang yang 50.000 itu kasih teman kamu pas makan. Atau kamu lihat dia yatim piatu atau yatim, kasih 20.000. Sisa 30.000 kamu kasih yang lain teman kamu. Saya seperti itu kadang. Jadi membiasakan anak agar selalu bersedekah dan dia peduli sama teman-temannya. Karena yang membawa kita bahagia itu kita berteman hadirin. Kalau kita punya teman itu nikmat. Apalagi teman-teman kita orang-orangnya baik-baik, peduli sama kita, membantu kita.
nolong kita. Kan kita juga begitu. Kita menolong teman kita, kita peduli sama teman kita. Luar biasa hadirin. Jarang yang kayak begini teman. Nah, maka bertemanlah Anda. Gak bisa, kita hidup gak bisa sendiri. Kita harus berdua, harus bertiga. Nah, cuman kalau berteman itu harus bisa jaga aib teman kita. Gak boleh kita buka, gue capek sama dia. Kenapa? Wah, orangnya susah diaturnya. Kalau makan banyak banget, gitu. Jangan, nggak boleh begitu, ya. Ayo kita lihat pelajaran kita, kitab Akhlak Lil Banin. Sudah dibuka, yaitu halaman 22. Yang bukunya seperti saya 22, tapi kalau yang kecil Akhina Gito halaman berapa? Abdullah. Halaman berapa kamu? Iya. Oh, yang itu. Yang kecil. 20. Kalau yang bukunya seperti ini, kemungkinan halaman 20 ya. 20. Kalau yang bukunya agak besar, itu halaman 22. Nah, Lutfi kamu pegang. Ini yang ini. Ya. Ya, yang tidak punya buku silakan didengarkan, insya Allah pahalanya sama. Yang penting diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana fid dini wa dunya wal akhirah. Pembahasan kita masih adab bicara. Jadi bicara itu ada adabnya, ada tata keramanya. Selanjutnya waqala syair. Sebelumnya saya baca hadis dulu, nanti kita lanjutkan. Wa fil hadis aidan, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, tolong jawab Habib. Semuanya Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, Anda beriman gak kepada Allah? Iman. Percaya gak kepada Allah? Percaya. Yang kedua, wal yaumil akhir. Dan Anda percaya gak akan datangnya hari kiamat? Percaya. Percaya gak ada hari kiamat? Percaya. Kalau Anda percaya adanya Allah, kalau Anda yakin adanya hari kiamat, falyaqul khairan, katakanlah yang baik. Katakanlah yang Baik. baik. Hati-hati ya, ngomongnya yang baik. Gak boleh kasar. Kita hina istri kita, kita hina suami kita, kita hina teman kita. Gak boleh. Kalau kita hina teman kita, kita niatnya bercanda, ya terakhir kita minta maaf. Maafin ya, kalau saya tadi kata-kata saya gak berkenan. Begitu hadirin. Iya, saya maafin. Takutnya kita bercanda sama teman kita gak minta maaf, disimpan nama dia di dalam hati dia. Nah, itu bahaya. Jadi kalau Anda percaya kepada Allah, Anda percaya kepada Rasul, Anda percaya kepada hari kiamat, katakan yang baik. Auliyasmut, kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Apa? Diam. Iya. Kalau bahasa Jawanya meneng wae, cicing wae, Sunda dong. Nah, jadi hadirin, tolong ya, kalau Anda gak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ini gak tahu masalah ngomong kemana-mana, menghina kanan, menghina kiri, hasut kanan, hasut kiri, gak boleh hadirin. Anda kalau mau lihat orang yang berilmu, dia selalu mengatakan perkataan yang
cinta kepada Allah dan Nabi besar Muhammad. Kalau enggak udah diam aja. Enggak paham COVID ngomong COVID. Jangan, Anda enggak paham COVID udah diam aja. Oh, Pak RT kasih tahu, Pak RW kasih tahu, ikutin. Karena untuk keselamatan kita. Paham apa enggak? Paham. Anda nggak paham, itu lihat ada orang padahal sehat dibilang COVID. Nggak boleh hadirin. Anda dari mana tahu dia kena COVID? Katanya, kata siapa? Kata saya. Oh, dosa fitnah tuh. Ya, jadi kalau Anda batuk, pilek, ya udah di rumah aja, jangan keluar. Istri juga kasih tahu anak-anak kita, ya, karena nih memang zaman luar biasa. Nah, ini habis pertandingan bola Eropa nih, ini dahsyat nih, nanti mereka bakal kena semua tuh hadir. Ada satu negara dia nggak masuk 16 besar, dia pulang hadirin. 300 orang tuh semuanya sampai negaranya semuanya positif kena COVID-19. Nah, yang penting kita jaga diri kita, semoga Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong jaga, kalau bisa ngomong yang baik, ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, itu orang yang beriman kepada Allah. Selanjutnya lihat bukunya. Wazinil kalama. Qala syair, berkata seorang pujangga, wazinil kalama. Wazin artinya wazan, menimbang, ditimbang. Wazan itu bahasa Indonesia ya. Timbangan apa? Wajan ya, wajan apa? Ini bahasa Arab nih, wazan. Enggak ada timbangan. Neraca. Ada neraca, ada timbangan, terus ada bahasa lagi tuh kalau nggak salah wajan. Wazan. Apa Bu? Mizan. Mizan ini apa namanya? Mizan timbangan juga. Cuman masuk bahasa Indonesia gak tuh mizan? Enggak ya, bahasa Arab ya. Wazan. Balance. Kalau balance bahasa Inggris. Balance ya. Wazinil kalam. Wazin ini artinya timbanglah, fi'lul amr nih. Timbanglah perkataanmu. Maksudnya apa, Beb? Kalau ngomong hati-hati dulu. Jangan asal ngomong keluar semuanya. Jangan, timbang dulu. Cocok gak nih kalau saya ngomong begini nih? Kadang kita padahal dagangannya biasa, tapi karena dia menyambut pembeli dengan baik, ngomongnya bagus, tertarik pembeli hatinya. Tadinya nggak mau beli, karena omongannya bagus, omongannya sopan, jadi beli. Kata syair ini, timbanglah perkataanmu idza nataqta, apabila kamu berkata. Jadi kalau kamu mau berkata, rapiin dulu omongannya. Tuh maksudnya begitu. Ditimbang tuh artinya rapiin, kata-katanya tuh dirapiin, disusun dengan baik. Jangan asal ngomong. Apalagi di depan orang banyak, didengar orang banyak, masuk ke dalam media sosial. Harus itu ditimbang dulu, diperhatikan dulu. Pantes apa kagak hadirin kita ngomong begitu. Nah ini mudah-mudahan nih kita bisa amalin nih amalan ini nih. Karena ini perkataan. Banyak kita masuk ke dalam neraka itu karena omongan kita.
perkataanmu, susunlah perkataan kamu jika kamu akan berkata. Fa innama, karena ucapan itu yubdi uyuba, menampakkan aibmu. Saya dulu belajar ilmu kalam. Ilmu kalam itu artinya ilmu yang apabila orang mengucap sekali, kita udah bisa mengetahui sifat orang itu, hadirin. Jadi dia ngeluarin omongan apa nih yang pertama, kata-katanya apa? Tuh kita langsung bisa menyipati orang ini baik atau tidak. Nah maka kalau kita berbicara, itu usahakan ada susunan kalimat yang bagus, yang baik, yang teratur. Kenapa? Karena kalau kamu ucapkan sesuatu dari mulut kamu, maka aib kamu akan tampak. Paham ya? Insya Allah. Zawil uyubil mantiqu, dari keaiban si pembicara. Ringkasnya, wasinil kalama idza nataqta fa innama yubdi uyuba zawil uyubil mantiqu. Susunlah perkataanmu, timbanglah perkataanmu apabila kamu akan berkata, karena ucapan itu akan memperlihatkan aibmu dari keaiban si pembicara itu. Habib bisa nih ngetes satu-satu, suruh ngomong deh dia, suruh bicara, kita bisa sebut sifatnya dia tuh, kita bisa sebut. Apa dia pemarah, apa dia sering berbicara sesuatu yang tidak baik. Nah itu, jadi hati-hati. Semoga Allah menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa takallam ala qadril hajah. Ini pembahasan beda lagi. Wa takallam, dan berbicaralah ala qadril hajah, seperlunya saja. Jadi kalau nggak perlu udah diem aja, Anda nggak usah ngomong. Kalau nggak perlu, tapi kalau perlu Anda bicara. Masa Habib sekarang ngajar diem aja? Emang ya Habib ngajar pocong apa? Ya harus berbicara dong. Kok Habib berbicara banyak ngomong, ya kan ilmu. Omongannya ilmu, membahas tentang ilmu. Wa takallam ala qadril hajah, berbicaralah kamu seperlunya saja. Qadril hajah itu seperlunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah selesai. Ini kagak. Mau kemana? Mau ke warung beli apaan? Astagfirullahaladzim. Ini orang kepo bener nih. Udah selesai tugas Anda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah selesai. Mau ngapain nanya orang? Mau kemana? Mau ke warung beli apaan? Beli minuman. Minuman apaan? Astagfirullahaladzim. Gue colok matil. Ya. Kalau bahasa Betawinya gue colok matil. Ya, nggak usah. Anda tuh jadi kelihatan apa bahasanya kepo, mau tahu urusan orang. Jangan, udah. Jangan terlalu dalam banget. Anak kita salah, maaf, dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Misalnya, kita tahu, ya udah selesai, nanya, jangan berkali-kali dipojokin anak kita sampai dia malu. Jangan, nggak boleh, hadirin. Ya Allah nak, bertobat ya kepada Allah. Jangan kamu lakukan itu lagi. Ayah ibu malu nak. Jangan ya sayang ya. Udah cukup. Nih kagak bikin malu loh. Waduh, habis deh udah. Ya. Kesian.
Minum dulu boleh gak minum? Bismillah. Berapa menit lagi? Di HP kamu tuh, karena saya yakin tiap orang megang HP itu kalau bisa ada waktu, ya. Waktu nih 13 menit lagi. Saya biasanya kalau mau azan 15 menit mau azan itu ada bunyi-bunyi khusus. Jadi saya 15 menit lagi azan. Saya harus persiapkan wudhunya, pakaiannya, minyak wanginya, siwaknya. 15 menit sebelum azan. Nah, jadi di di Play Store ya. Nah, itu di download. Nah, ini jadwal sholat. Nah, ini ada merah jadwal sholat macam-macam, tapi ini yang agak gampang. Nah, nanti saya kirimin di grup ya, biar Anda bisa melihat berapa menit lagi nih. Karena orang yang memperhatikan waktu sholat berarti dia sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sayang kepada Allah, Allah akan sayang melebihi dia sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu ciri-ciri orang yang sayang kepada Allah, tandanya dia perhatikan waktu sholat. Ya. Jangan waktu gajian aja istri, ya. Wah, diperhatikan. Ya. Wah, ini tanggal berapa nih? Wah, dikit lagi dong bener nih. Iya, apal itu suaminya gajian. Ya. Apal. Gajian dihafalin, waktu sholat dihafalin. Berapa menit lagi ya? Nah, ini waktunya 11 menit lagi. Yuk kita lanjutin. Kenapa kita berbicara seperlunya saja? Li'alla takuna sarsaron, agar tidak terlihat banyak bicara. Jadi kenapa kita berbicara seperlunya saja? Agar kita tidak terlihat banyak bicara. Ya seperlunya aja udah. Anda ditanya, nggak paham, belum tahu jawabannya, ya bilang aja, saya tunda jawabannya karena saya belum tahu, nanti saya cari. Selesai. Ya, nah, jadi kenapa kita harus berbicara seperlunya saja? Agar tidak terlihat sarsaron, jadi orang yang kepo. Anda malu loh kalau dibilang sama orang kepo tuh malu. Itu aib aja nih. Kepo ente, ya, kepo banget. Itu sebenarnya pukulan untuk Anda tuh. Tapi Anda nggak sadar. Nah, maka jangan. Udah ketemu orang, tugas kita kalau bertemu dengan saudara kita ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai. Kalau mau nanya lagi, mau kemana? Mau ke depan? Oh ya udah, hati-hati ya. Udah selesai, mau ngapain lagi? Ke depannya kemana? Kayak Bani Israel, Allah perintahkan disuruh sembelih sapi. Sapi yang bagaimana? Nanya lagi, ada sapi sembelih aja udah. Dia kagak nanya lagi, sapi yang bagaimana? Sapi yang tidak digunakan untuk bajak sawah. Artinya bukan untuk bajak sawah. Digunakan bukan untuk bajak sawah. Terus yang warnanya apa? La haula wala quwata illa billah. Yang warnanya emas. Cari itu sampai rambut botak. Mana ada sapi yang warnanya emas? Gak ada hadirin. Nah, maka udah antum nih udah dibilangin COVID ini lagi naik tinggi. Ya udah,
antum ikutin aja. Jaga jarak. Pakai masker. Kok Habib sekarang nggak pakai masker? Saya kan lagi ngajar. Kalau saya pakai, saya pengap hadirin, bisa pingsan depan Anda. Ada nggak ngajar kita, ya? Gitu. Ini 2 hari sekali ganti. Jangan tuh masker dipakai aja. 2 bulan udah. Dari COVID pertama sampai sekarang udah pil aja tuh. Jamur, ada jamurnya nih. Ada penyakitnya di sini, bakteri. Kata dokter, 2 hari sekali diganti. Kalau sering dipakai, kalau nggak dipakai, Anda nggak kemana-mana. Kata dokter 2 hari sekali, bukan begitu. Maksudnya kalau dipakai 2 hari sekali. Kalau nggak dipakai, ya boleh berbulan-bulan. Selanjutnya, wafil hadis, di dalam hadis, tolong ini garis bawahi. Ini penting nih. Yang mulutnya ember, yang mulutnya, coba apa lagi? Cerewet, bawel, lemes. Apa lagi? Cepu. Itu bahasa kepo. Sejenis. Apa? Cepu. Tapi ini ibu-ibu paham cepu? Paham. Cepu kan itu tuh nama apa namanya? Daerah di Jawa Timur apa ya? Hah? Kilang minyak. Kenapa? Kilang minyak. Kilang minyak, iya cepu. Gue cepu tuh lemes. Hati-hati nih, ini hadis. Garis bawahi. Mudah-mudahan ya Allah, kita nggak lemes, kita nggak ember, kita nggak cepu. Maaf ya kalau yang dari cepu ya. Saya minta maaf kalau yang dari cepu. Tapi cepu yang asli sono bukan berarti banyak ngomong kan, bukan ya? Bukan ya. Ntar dia marah-marah loh. Anda bisa dilaporin ke polisi. Iya, bisa 4 tahun penjara. Ya, ambil berisik bentar ya. Wafil hadis, bersabda Nabi Muhammad SAW, garis bawahi, man kathura kalamuhu kathura saqatuha, wa man kathura saqatuhu kasurat dunubuhu, wa man kasurat dunubuhu kanatin naru aula bihi. Na'udzubillah min dzalik. Artinya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak bicaranya, maka dia banyak kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, kathurat junubuhu, maka dia banyak dosanya. Waman kasurat junubuhu, siapa yang banyak dosanya, kanatin nar aula bihi, maka neraka tempatnya, hadirin. Hati-hati ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini mulut kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Udah kalau nggak ada pembicaraan, udah diam aja. Diam udah. Nggak ada, jangan ada yang ngomong. Anda nggak paham COVID, ngomong COVID. Kalau Anda ada dapat kiriman dari teman, bacain nggak apa-apa. Cara mencegah COVID. Yang pertama, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan. Itu nggak apa-apa, baik omongannya. Tapi kalau nggak paham jangan, apalagi menghina orang. Tuh kayaknya tuh dia
kena COVID tuh. Kayaknya dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Iya tadi batuk-batuk kalian. Namanya pilek. Astagfirullahaladzim. Fitnah hadirin. Nah, jadi hati-hati. Orang yang banyak ngomong, ya biasanya dia banyak kesalahan. Kalau banyak kesalahan, berarti dia banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, berarti tempatnya di dalam. Makanya sebenarnya tuh setiap cobaan itu ada artinya hadirin. Nih kalau kita dikasih kaya semua, wah semuanya nih kaya nih. Saya, Pak Abdullah, Bang Ade kaya, punya mobil, rumah gede. Pak Gitonya, Pak Marullahnya, wah dikasih kayaan. Pada lupa sama Allah, pada kagak ngaji, saya yakin. Lupa dia sama Allah. Tapi Allah sayang, aku tunda rumah besar kamu, aku tunda kendaraan buat kamu, aku tunda ekonomi kamu. Kamu akan aku berikan nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku kasih sekarang, kamu gak bakal sujud sama aku. Kamu akan melakukan kemaksiatan, kamu gak bakal ingat aku, kata Allah. Aku tunda kamu, aku kasih sakit kamu agar kamu ingat kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati hadirin, kita dapat cobaan, ya, itu kita hadapi. Itu mungkin Allah sayang sama kita. Kalau enggak hadirin, Allah kasih kita sakit, naudzubillah min dzalik. Stroke, gak bisa jalan, gak bisa berbuat apa-apa hadirin. Hadapi itu semua dengan sabar. Cari obatnya. Tawakalkan kepada Allah. Coba kalau kita gak stroke hadirin, berbuat maksiat, bisa jalan ke kanan ke kiri. Tapi Allah kasih kita cobaan stroke. Kita bisa duduk, kita bisa tetesin air mata kita. Ingat sama Allah. Coba kalau kita sehat walafiat. Nah jadi hati-hati hadirin. Anda sehat, itu lagi diuji sama Allah. Anda sakit, Anda lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya keberadaan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, susahnya dia dapat ampunan dari Allah. Senangnya dia juga dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, udah azan. Satu lagi hadirin. Wala tatahaddas. Kembali kepada buku. Wala tatahaddas bikulli ma sami'ta. Nih dengerin nih. Ini saya juga masih sering melakukan hal ini. Wala tatahaddas. Jangan kamu berbicara bikulli ma sami'ta. Semua yang kau dengar. Jadi semua yang Anda dengar diomongin sama orang. Gak boleh hadirin. Apalagi buka aib orang, apalagi menjelek-jelekan orang, apalagi menyudutkan orang, apalagi merendahkan orang lain. Gak boleh hadirin. Jangan semua yang kita dengar kita omongin, kita bicarain. Gak boleh. Wafil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kafa bil mar'i itsman. Cukuplah dosa ayu hadisa bi kulli ma yasma, bagi seseorang bila ia menceritakannya. Artinya apa? Kamu mendengar sesuatu diceritain semuanya. Artinya kamu dengar keburukan orang lain, kejelekan orang lain, semuanya dari A sampai Z diceritain sama orang lain. Apa kata Nabi? Maka orang itu sudah berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Diinderin kotak amalnya. Ya Rabbana